Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu di mata kuliah perusahaan. Ini adalah pertemuan terakhir. Mohon maaf, ini menggunakan YouTube, ya, menggunakan recording karena bertepatan dengan akreditasi internasional BA-IATI, sehingga saya sebagai ketua prodi, sekaligus ketua departemen sebagai penanggung jawab acara tidak bisa meninggalkan acara persiapan maupun pelaksanaan dari visitasi akreditasi ini. Ya, meskipun online tapi nggak bisa ditinggal begitu ya. Oke, baik. Pertemuan ke-14 ini coba akan saya sharekan untuk materinya. Ya, ini bisa dilihat ya untuk materi ini pakai PowerPoint dengan judul manajemen organisasi. Ya, sini jelaskan di awal pertemuan ada transformasi kewirausahaan ya. Kalau sebelumnya dapat dilihat ya, sebelum materi ini kan ada tampilan gambar ya, entrepreneur versus intrapreneur. Nanti memang kita akan menuju ke sana, pemahaman tentang entrepreneur atau sudah kita ketahui sebagai wirausaha dan intrapreneur. Transformasi kewirausahaan ini adalah transformasi untuk menuju wirausaha. Bisa juga diartikan sebagai transformasi menemukan peluang bisnis. Juga ada transformasi konsep wirausaha, tetapi yang ada dalam sebuah perusahaan, yang itu nanti disebut sebagai sebuah intrapreneur. Ya, langkah-langkahnya ya untuk transformasi ini adalah memutuskan jadi pengusaha, kemudian menemukan peluang usaha, mempersiapkan dan merencanakan struktur bisnis. Berikutnya adalah memulai usaha dan menunjuk penanggung jawab bisnis, menjalankan roda bisnis, mencapai target usaha, dan terakhir mengembangkan atau menutup usaha. Ya, jika dilakukan semuanya 100%, itu disebut sebagai entrepreneur. Ya, jadi kalau misalkan yang ini ada tanda apa ini? Pengendalian dan pengawasan. Ini ada tanda 100% entrepreneur ini di sini. Kemudian kalau yang dari sini adalah 100% adalah intrapreneur. Ya, ini perbedaan ya. Kalau tadi mungkin belum begitu menjelaskan, dan sekarang perbedaan ya antara entrepreneurship, kewirausahaan, dengan intrapreneurship, kewirausahaan yang ada dalam suatu perusahaan atau suatu instansi. Ya, bahwa entrepreneur ya, dikatakan ini ada apa namanya, risiko. Kalau yang negatif ini risiko. Kalau yang plus atau centang ini adalah benefit. Ya, benefit atau keunggulan ya. Ini kebalikan ya. Jadi yang satu ini tanda silang, yang ini tanda centang. Yang ini tanda centang, ini tanda silang. Entrepreneur itu adalah start from scratch. Bermula dari nggak ada. Kalau di sini bermula dari sampah, istilahnya scratch. Ya, kemudian ini ada kurva pertumbuhan dari awal ke pertumbuhan sampai dengan nanti mungkin titik jenuh begitu ya. Kemudian high risk, resikonya tinggi. Kemudian stake everything on one card. Jadi ini tertuju pada satu orang gitu ya, semuanya tertuju pada satu orang, yaitu si wirausaha tadi ya. Tapi ada keunggulan bahwa ini freedom to maneuver, kebebasan untuk manuver, melakukan apapun begitu ya, full control of project, pengendalian penuh pada project, kemudian kepemilikan bisnis, business ownership, kemudian 100% komitmen. Sementara untuk intrapreneur ini
untuk yang masalah permodalan, kemudian sumber daya, struktur ini sudah ada karena perusahaannya kan sudah berjalan ya. Kemudian ini untuk tahap-tahapannya itu adalah percepatan ya, sudah berjalan ya tinggal percepatannya. Kemudian risiko sudah terkontrol, ya sudah apa ya, terstruktur dalam sebuah perusahaan ya. Kemudian ada peluang karir yang banyak dalam perusahaan itu. Namun di sini kurangnya kebebasan untuk manuver, kemudiannya kurangnya kontrol terhadap proyek ya karena memang dia ada di bagian tertentu yang dia ada di bawah manajer yang ada di atasnya kan gitu ya. Kemudian juga bisnis ownership-nya itu kurang. Bagi ya sebagai karyawan kan nggak punya saham. Kemudian juga masalah komitmen ini beda dengan entrepreneur. Ya kalau di perusahaan ya kurang ya komitmennya. Ya istilahnya kalau sebagai entrepreneur mungkin dia ikhlas karena bekerja di punya sendiri, tapi kalau di sini kan kalau nggak dibayar nggak mau ya. Bahkan kalau di entrepreneur itu kan bisa saja rugi, dia harus menanggung dan dia tidak akan minta ganti rugi ya, minta kepada siapa gitu ya. Tapi kalau sebagai intrapreneur dia sebagai manajer dalam sebuah perusahaan ya dia nggak mau kalau kerja nggak digaji kan seperti itu. Ya berikutnya entrepreneur dan intrapreneur ini ada sesuatu yang sama yaitu dalam hal aspek peran kepemimpinan ya. Both play leadership roles. Kedua-duanya itu memainkan peran sebagai pemimpin. Namun perbedaannya adalah untuk entrepreneur itu adalah have more freedom, memiliki lebih banyak kebebasan, sementara untuk yang intrapreneur ini adalah mendapatkan risiko atau menanggung risiko yang lebih sedikit ya. Risiko paling besar kan pada pemilik modal, pada yang punya perusahaan, bukan pada intrapreneur, bukan pada manajer. Ya, berikutnya tanggung jawab entrepreneur versus intrapreneur. Yang pertama ada kolom uraian. Berikutnya entrepreneur, pemilik dan pendiri, intrapreneur hanya pengelola. Fokus penting dalam bekerja, ini kalau entrepreneur adalah leadership, kalau intrapreneur adalah manajerial. Risiko bisnis yang tanggung kalau entrepreneur 100%, intrapreneur tidak. Mungkin malah ya kalau perusahaan mengaku mau bangkrut ya udah dia di PHK dan dikasih pesangon selesai gitu ya. Kemudian tanggung jawab utama untuk intrapreneur adalah penentu visi dan misi. Kalau intrapreneur adalah pelaksana visi dan misi. Jadi penentu yang satu pelaksana. Kemudian dari aspek profesionalisme, ini adalah entrepreneur ada pada bisnisnya, kalau intrapreneur ada pada organisasinya, perusahaan, instansi, departemen, dan sebagainya. Kemudian jabatan, kalau entrepreneur adalah komisaris, kalau intrapreneur adalah direksi. Kemudian kalau berikutnya, posisi dalam organisasi, entrepreneur itu adalah di luar organisasi. Ya, artinya sebagai sebuah perusahaan, kalau dia memiliki perusahaan kan sebetulnya dia yang menentukan ya, yang menentukan. Berarti dia bisa membuat organisasi. Yang membuat organisasi adalah berarti di luar organisasi. Dia yang menentukan kamu gaji berapa. Nah, bagi karyawan atau bagi manajer ya, dia kan di luar sistem organisasi, dia komisaris katakanlah ya. Komisaris itu kan di luar organisasi, tapi dia yang memiliki, menentukan organisasi. Ya, bisa paham ya. Jadi kalau ibarat ini bola gitu ya, bola. Yang satu pemilik bola. Pemilik bola kan di luar bola gitu ya. Kan gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam kantor, orang yang bekerja dalam kantor itu berarti di dalam organisasi. Orang yang punya kantor itu kan di luar, di luar. Artinya dia bisa tidak masuk kerja nggak masalah, nggak ada yang menilai dia kan gitu ya. Ibaratnya kalau dalam perbedaan ini, posisi dalam organisasi, entrepreneur adalah di luar organisasi, dia di luar ini kepemimpinan, direksi, manajerial dan sebagainya. Sementara intrapreneur adalah dalam organisasi. Berikutnya, tugas seorang intrapreneur. Jadi yang sebelah kiri
Ini adalah entrepreneur, yang sebelah kanan intrapreneur ya. Tugas entrepreneur penunjukan dan pengangkatan penanggung jawab, menentukan, merencanakan, dan mempersiapkan lokasi kantor. Dia aktif ya, aktifnya aktif strategis ya, mempersiapkan tempat kerja dan pelengkap kantor, mempersiapkan SDM, perencanaan peraturan, berarti ya dia yang membuat peraturan begitu ya, dan proses pengambilan keputusan atau decision support system atau sistem pendukung keputusan. Itu kalau dalam sebuah ilmu sistem informasi ya atau sistem pakar, maka seorang entrepreneur adalah pengambil keputusan ya, membuat aturan dan pengambil keputusan. Meskipun kalau entrepreneur juga ada, tapi kan levelnya beda begitu ya. Berikutnya untuk yang sebelah kanan, ini adalah untuk intrapreneur adalah membuat tata tertib perusahaan, merencanakan prosedur dan standarisasi kerja, persiapan dan pembelian material, mempersiapkan sarana promosi, pembuatan prosedur pengendalian biaya atau cost controlling, kemudian juga perencanaan dan persiapan implementasi rencana bisnis. Berikutnya halaman yang ke-7. Nah, kita sekarang ke organisasi ya. Proses-proses fungsi dalam organisasi itu terangkum dalam singkatan POAC, atau ada yang POAC, ada apa namanya PDAC gitu ya. Ya, macam-macam ya. Di sini pakai PODC malah beda lagi nih. Ini mirip-mirip aja ya. Ada kalau misalkan pakai POAC itu perencanaan, itu planning, organization, kemudian action, kemudian controlling, kan gitu. Kemudian ada lagi PDCA. PDCA itu planning, directing, controlling, action, atau acting, ya. Jadi nggak usah dibingungkan ya. Jelas kalau PDCA bukan apa namanya, please don't change anything ya. Jangan ubah apapun, bukan itu. Itu kan sebagai sindiran saja ya. Yang pertama planning, perencanaan, yang kedua organizing atau perorganisasian, yang ketiga directing, pengarahan, yang keempat pengawasan atau controlling. Ya, ini ada suatu hierarki ya. Jadi kalau semakin ke atas itu semakin sedikit ya. Kalau jumlah presdir pasti lebih sedikit dibandingkan staf karyawan ya. Jumlah orang yang bertanggung jawab di sini semakin lama semakin kecil ya, tapi dia punya pengendalian yang lebih besar pada yang ada di bawahnya. Ya, begitu ya. Jadi kalau staf karyawan dia paling banyak jumlahnya ya. Tapi dia nggak mengatur siapa-siapa, dia diatur oleh manajemen lini pertama, mandor, kepala buruh atau supervisor, atau ada yang menyebut penyelia begitu ya. Atasnya lagi ada menengah, middle management, kepala departemen, manajer cabang, kepala bagian, kepala pengawas. Atasnya lagi ada top manajemen atau manajemen puncak, presdir, wakil direktur, dan sebagainya. Saya kira ini paham ya, sering kita mendengar hal seperti ini dan juga pernah sampaikan juga ya di pertemuan yang dulu ya. Nah, baik, berikutnya desain organisasi. Ada yang berdasar fungsi. Yang paling tinggi adalah presdir, presiden direktur, kemudian bawahnya adalah wakil presiden direktur. Wakil presiden wapresdir gitu ya. Ada bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian SDM dan sebagainya. Ini kurang direktur ya, wakil presiden direktur pemasaran, wakil presiden direktur keuangan, wakil presiden direktur sumber daya manusia. Kemudian ada juga desain organisasi by product, berdasarkan produk. Ya, jadi produk atau pekerjaan yang dihasilkan begitu ya, dihasilkan. Ada yang bidang R&D,
Yang atas kan fungsi ya. Yang bawah ada bagian produksi, pemasaran, keuangan, SDM. Ini hampir mirip ya, tapi di tengah-tengah di sini ada produk tertentu ya, produk A, produk B, produk C, produk D begitu ya. Ini masing-masing punya manajer tertentu. Nah, di atas tidak ya, gitu. Berikutnya ada manajemen berdasarkan matriks. Matriks nanti kan ada baris, ada kolom begitu ya. Nanti pertemuan antara baris dan kolom itu adalah fungsi dari manajer tersebut. Ya, baik. Ini ada ketua proyek 1 itu ada di bawah manajer produksi. Ya, gitu. Kemudian nanti ketua proyek 2 juga demikian. Tapi masing-masing ini untuk suatu proyek itu nanti dia punya tanggung jawab terhadap yang atasnya ini ya. Bisa ada di matriksnya ya. Ini nanti ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kemudian nanti boleh jadi ya, boleh jadi di manajer pemasaran nanti ada 3 orang juga ya, sesuai dengan proyeknya. Masing-masing proyek punya manajer pemasaran tersendiri gitu ya. Masing-masing manajer produksi punya bagian sendiri, manajer produksi bagian proyek 1 dan sebagainya begitu ya. Berikutnya manajemen sumber daya manusia atau human resources management. Ada fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah perencanaan SDM atau SDM planning. Yang kedua rekrutmen atau perekrutan. Yang ketiga selection atau seleksi. Kemudian sosialisasi, pelatihan atau training. Kemudian penilaian prestasi kerja. Kemudian ada promosi, transfer, demosi. Demosi ini kebalikan dari promosi. Kalau promosi itu ke jabatan yang lebih tinggi, maka demosi adalah ke level pekerjaan yang lebih rendah ya. Diturunkan tingkatnya, diturunkan pangkatnya, diturunkan jabatannya. Kemudian yang paling parah kalau ada demosi, yang paling parah PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Kemudian untuk masalah yang ke berapa ini? 6 ya, itu ada penilaian prestasi kerja dan cara mengatasinya. Ya kita harus mampu membaca ya ini apa maksudnya seperti ini ya, grafik seperti ini. Jadi untuk sumbu X itu menyatakan kemauan, sumbu Y menyatakan kemampuan. Ini beda ya, kemauan itu bukan kemampuan. Orang mau tapi nggak mampu bisa ya. Orang mampu tapi nggak mau bisa juga kan. Yang bagus ya mau dan mampu. Itu kalau dalam hal positif bagus ya. Orang yang kemauannya rendah, kemampuannya rendah, PHK saja gitu ya. Di PHK saja. Orang yang kemauannya tinggi, kemampuannya rendah, di training ya, dilatih gitu ya. Orang yang kemampuannya rendah, kemampuannya tinggi. Wah, ini perlu dimotivasi. Mau apa tidak ini ya? Kayaknya mampu tapi kok ya aras-arasan ya atau males-malesan. Maka dia dimotivasi. Orang yang kemampuannya tinggi, kemauannya tinggi, promosikan. Nah, gitu ya. Dipromosikan atau ditingkatkan level pekerjaannya, ditambahi tanggung jawabnya dan sebagainya. Artinya dia semakin menjadi orang yang accountable atau orang yang dapat dipercaya atau orang yang amanah begitu ya, bisa memikul tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Oke, itu untuk materi terakhir ya, memang sedikit ya, tidak banyak ya. Nah, sekarang kita sampai pada kisi-kisi ujian akhir semester. Oke, yang pertama saya tuliskan di sini ini menunggu jadwal. Jadwal mulai tanggal 14 Desember 2020 ya. Ini meskipun pertemuan terakhir nanti tanggal 14 sampai 7 sampai 11 itu sebenarnya masih ada waktu perkuliahan, hanya karena sudah selesai ya sudah ya kita tidak menambah perkuliahan. Kita sudah lakukan pada hari Sabtu kemarin ya, Sabtu tanggal 28 November ya. Nah, ini nanti ini sudah saya mintakan ke Ibu Risma Septiana untuk menyusun jadwal ujian akhir semester ya. Tunggu saja ya. Yang jelas nanti untuk
tugas proposal bisnisnya mohon segera diselesaikan, ya. Selesaikan juga masalah tanda tangan basah dari saya, ya. Nanti Kormat silakan untuk bisa me membantu teman-teman, ya tentunya berkoordinasi dengan mahasiswa yang berada di Semarang, agar nanti, bisa mengantarkan ini, cetakan, lembar pengesahan ke saya, sehingga saya bisa segera menandatangani proposal tersebut, ya. Baik, kemudian yang kedua, punya ini khusus tanggal, jadwal, nanti kita tunggu saja ya, yang jelas belum belum dibuat begitu ya. Tapi yang jelas ini untuk kepastiannya bahwa jadwal kuliah kalau tidak bentrok, itu dapat dipastikan bahwa jadwal ujian tidak bentrok, kecuali dosen kemudian mengubah jadwalnya sendiri ya, sehingga mungkin bisa bentrok begitu ya. Tapi harapannya tidak sampai ke situ ya. Kalaupun ada yang bentrok, itu harus disampaikan ya kepada dosen ya, terutama kalau ada pergantian jadwal gitu ya. Kemudian yang kedua sifatnya adalah online ya. Kita selama 2 semester ini masih menggunakan mode online ya. Waktu 35 menit ya, cepat banget ya. Iya, karena buku terbuka pilihan berganda. Nah, ini mohon untuk bisa dimanfaatkan ya. Kalau Anda itu terlalu banyak membuka-buka PowerPoint atau PDF, ya mungkin malah nggak bisa jawab ya. Bukanya 30 menit untuk satu soal. Ketemu ketemu jawabannya, tapi Anda nggak bisa ngerjakan yang lain. Ini saya buat saset itu ya, agar mahasiswa itu tidak terlalu sibuk untuk membuka catatan, sehingga 35 menit itu kalau dikerjakan ya step by step, terus itu nanti bisa mengerjakan 50 soal pilihan berganda. Ya, untuk materi ini dari bab 8 ya, itu persis setelah pelaksanaan UTS ya, itu kita kan sudah kuliah. Topiknya kepemimpinan atau leadership ya. Kenal ya, ada yang birokratis, ada yang laissez-faire, ada yang demokratis, ada autokratis ya, sudah saya sampaikan semua. Kemudian sampai dengan pertemuan ke-14 yaitu hari ini, yaitu materinya adalah manajemen organisasi. Baik, berikutnya saya tuliskan di sini, jangan lupa tugas proposal bisnis segera diselesaikan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ya ada pertanyaan, nah ada pertanyaan ya gimana ini? Silakan nanti bisa sampaikan ke Kormat atau bisa sampaikan langsung ke saya bagi yang sudah tahu nomor HP saya. Jika tidak ya bisa di-share-kan lewat Kormatnya begitu ya. Baik, itu untuk perkuliahan kita pada hari ini. Ada satu quote of the day ya, kata bijak hari ini. Saya tuliskan ya, entrepreneurship is a long distance race. Perusahaan itu adalah race itu kan jalan bisa, atau bisa ini arena, ya, arena juga bisa ya. Arena berjarak panjang ya, atau pacuan. Pacuan kalau itu untuk perlombaan ya, pacuan kuda, atau eh, tempat untuk adu, adu kecepatan gitu ya. Kalau ini adu kecepatan berjarak jauh, artinya memang harus cepat dan itu dilakukan selama waktu yang mungkin lama. Ya karena dikatakan tadi ya bahwa entrepreneurship kan from the scratch, tidak sudah punya dulu tidak ya. Kalau sudah punya itu yang kemarin kita contohkan sebagai bisnis pada bisnis keluarga begitu ya. Artinya dia mungkin bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya. Tapi ini tidak dibahas di sini ya. Bahkan dalam beberapa referensi itu tidak menuliskan memasuki bisnis keluarga termasuk dalam satu upaya masuk ke dunia bisnis ya. Namanya keluarga berarti dia sudah masuk dari awal, dari lahir gitu ya. Baik. Ya, selamat belajar, semoga sukses, mudah-mudahan semuanya lulus ya. Tapi jangan lupa tugasnya itu nanti diupload di sistem yang sudah saya tunjukkan linknya, dan melaksanakan ujian akhir semester insya Allah secara online, pilihan berganda,
35 menit. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.